بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء وبعد. قال المصنف الركن الأول النية, dan rukun yang pertama adalah niat. Rukun-rukun salat yang pertama adalah niat. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya perbuatan seseorang itu sahnya dengan niat. Wan niyatu ruknun fi madhhabina, dan niat adalah rukun dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Wa yakfi lil musalli 'indama yattajihu wa yastaqbilu al-qiblata wa yukabbiru annahu yuridu salata fa huwa musallin bi niyyatin. Dan cukup bagi seorang yang ingin sholat, cukup dia menghadap kiblat dan bertakbir ketika itu dirinya menginginkan bahwasanya ingin sholat. Maka ketika orang sudah menghadap kiblat dan takbir dan dirinya itu menginginkan bahwasanya akan melaksanakan sholat, maka dirinya sudah dikatakan sholat dan sholatnya itu sah. Wa takallama al-ulama'u 'ala an-niyyati wa annaha 'ibadatun wa tajibu fi kulli 'ibadah. Sehingga para ulama itu membahas akan niat dan mengatakan bahwasanya niat adalah ibadah. Sehingga niat itu wajib pada semua ibadah. Di semua ibadah wajib ada niatnya. Wa qalu, dan mereka juga membahas halin niyyati niyatun, apakah niat itu harus diniatkan? Niat apakah harus diniatkan? Qalu laisa lin niyyati niyyah. Para ulama menanggapi dalam masalah ini bahwasanya niat tidak perlu diniati. Kenapa? Li'annahu yalzamu min hadza tasalsuluh. Karena kalau misalkan niat ada niatnya, maka hal ini menyebabkan akan terjadinya tasalsul. Jadi wudu ada niatnya, misalkan sholat ada niatnya, niatnya itu harus diniati juga, niatnya itu harus diniati ya, gak selesai niatnya, butuh niatnya yang ini butuh niat lagi ya, tasalsul. Dan tasalsul itu muhal. Wa hunaka farqun bainal azmi wan niyah, dan juga para ulama juga membahas tentang perbedaan antara azm dan niyah. Jadi azm ini semacam keinginan dan niyah itu juga keinginan, tapi ada perbedaannya. Ammal azmu fahuwa iradatul fi'l. Adapun yang dimaksud dengan azm adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Azama ala kada, menginginkan untuk melakukan hal ini, misalkan ay arada fi'lah, dalam artian dia menginginkan untuk mengerjakannya. Wa qalu yajibu 'alal muslim idza dakhala waqtu shalah imma fi'l shalah aw al-'azm 'ala adaiha. Dan mereka para ulama juga membahas bahwasanya seorang muslim ketika sudah tiba waktu sholat, masuk waktu sholat, maka wajib bagi dia itu niat. Apa yang wajib? Niat untuk melaksanakan sholat. Ketika sudah tiba waktu sholat zuhur, maka dia niat bahwasanya ntar dia akan sholat. Wa aman niyah fahiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Adapun kalau niat adalah menginginkan sesuatu tapi dibarengkan dengan pekerjaannya. Ingin sholat tapi dibarengkan dengan sholatnya. Wa mahalluhal qalbu. Jadi ini yang membedakan antara azm dan niat. Jadi kalau azm masih belum mengerjakan, tapi kalau sudah niat itu biasanya langsung dengan pekerjaannya sekaligus. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu ada di dalam hati. Jadi tidak harus dan tidak wajib dilafalkan nawaitu atau usolli. Hanya saja wa talaffuzu biha sunnatun 'inda Syafi'iyah
melafalkan niat itu hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Li'annahu yu'inu 'alal hudur. Karena kalau kita niat itu maka niat tersebut kalau kita melafatkan maka melafatkan niat tersebut akan membantu hati untuk bisa hadir, bisa fokus pada pekerjaan yang akan dilakukan. Wa tajtami'un niyyah bil janani wal amali bil arkani wat talaffuzi bil lisan. Dan niat itu bisa berkumpul di dalam hati dan juga bisa dikumpulkan. Maksudnya niat itu bisa dikumpulkan dengan niat dalam hati, perbuatan, dan juga melafalkan dengan lisan. Dalam artian ketika kita niat maka hati itu bekerja, lisan juga bekerja, dan jawarih atau anggota itu juga bekerja. Wa daliluna, dan apa dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan niat itu wajib? Al-qiyasu ala niyatil hajj, itu dikiaskan pada niat haji. Kenapa? Ada apa dengan niat haji? Wa annahum mujmi'una ala annahu yusannu talaffudhu bihi. Wa annahum mujmi'una ala annahu yusannu talaffudhu bil hajji kama laqana Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama bersepakat bahwasanya melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Melafazkan niat haji itu hukumnya sunnah. Seperti halnya malaikat Jibril pernah mentalkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril berkata, "Qul umratan fi hajj." Katakanlah umrah bersama haji. Wa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talaffadha biha al-Imam Ali alaihi salam. Dan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama di sana ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah melafazkan niat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyasu kulluhum yaquluna bih. Dan secara qiyas mereka mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu sunnah. Fanahnu qisna niyatas salati bi niyatil hajj. Sehingga kita mazhab Syafi'i mengkiaskan atau menyerupakan niat sholat dengan niat haji. Seperti halnya dalam niat haji itu disunnahkan melafazkan niat, begitu juga dalam niat sholat. Lianna kullan minhuma ruknun min arkanil Islam. Hakadha yaqulu asy-Syafi'iyah. Kenapa? Karena sholat dan haji itu sama-sama rukun Islam. Maka seperti inilah yang dikatakan oleh mazhab Syafi'iyah.